Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa, yaitu Perang Banjar, Aceh Berjihad, dan Perang Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Oktopurnama. Saya nomor absen kedua. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Nataya Nafisa, nomor absen 23. Nama saya Arfidani Suara, absen 4. Nama saya Indah Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safeda Salsabila, nomor absen 31. Saya Siti Sada Azahra, absen 33. Perang Banjar. Latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar berlangsung antara 1859 sampai dengan 1906, dan perang ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketidaksenangan rakyat Banjar dengan tindakan Belanda yang merajalelanya pengambilan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Belanda terlalu banyak mencampuri urusan kesultanan, dan tujuan Belanda mengambil alih Kalimantan Selatan karena ditemukan tambang batu bara di sana. Latar belakang masuknya Belanda ke Banjar sendiri diawali dengan Sultan Tahmidillah I yang merupakan Sultan Banjar saat itu, mempunyai 3 putra yang dapat menjadi penerus tahta, yakni Pangeran Amir, Abdullah, dan Rahmat. Kemunculan saudara Sultan Tahmidillah I bernama Pangeran Nata yang mendapat bantuan Belanda berniat merebut tahta kerajaan. Lalu Pangeran Nata menghabisi putra Sultan Tahmidillah I, namun Pangeran Amir berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu, akhirnya Pangeran Nata diangkat menjadi Sultan Tahmidillah II oleh Belanda. Pada tahun 1809, Pangeran Amir dianugerahi seorang cucu yang diberi nama Pangeran Antasari. Sejak kecil, Pangeran Antasari telah benci dengan kehidupan istana yang sesak politik, konspirasi, dan pengaruh Belanda, sehingga Antasari lebih senang berada di antara rakyat biasa. Setelah Sultan Tahmidillah II wafat dan tahtanya digantikan oleh Sultan Sulaiman, namun setelah 2 tahun pemerintahan jatuh ke tangan Sultan Adam, kini wilayah kekuasaan Banjar hanya tersisa Banjarmasin, Hulu Sungai, dan Martapura karena wilayah lainnya sudah diambil alih Belanda sebab kesepakatan yang dilakukan. Ada perjanjian yang tidak seimbang akibat dari pengaruh tindakan perebutan kekuasaan yang dilakukan Pangeran Nata dengan bantuan Belanda. Sebagai balas budi, Pangeran Nata membuat perjanjian yang sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Taktik Belanda dalam memasuki jabatan Kesultanan Keraton dimulai dengan wafatnya putra mahkota Abdurrahman atau penerus Sultan Adam. Sebelum Sultan Adam sendiri wafat, putra mahkota Abdurrahman sendiri sudah memiliki putra, yaitu Pangeran Hidayatullah, Pangeran Tamjidillah, dan Pangeran Prabu Anom. Sesuai wasiat Sultan Adam, yang akan menjadi sultan berikutnya adalah Sultan Hidayatullah dan Pangeran Anom sebagai Mangkubumi. Tetapi Pangeran Tamjidillah didukung oleh Belanda untuk menjadi sultan. Pada akhirnya, pangeran yang diangkat menjadi sultan selanjutnya adalah Pangeran Tamjidillah karena didukung oleh Belanda. Dengan pengangkatan Tamjidillah sebagai sultan dan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi, sedangkan menurut wasiat yang seharusnya diangkat menjadi sultan adalah Hidayatullah, banyak pihak yang protes. Tamjidillah memiliki perangai yang kurang baik karena sering minum minuman keras dengan orang Belanda. Ia juga menghapus hak-hak istimewa saudaranya, seperti menganggap tidak adanya surat wasiat Sultan Adam. Pangeran Hidayatullah yang menjadi Mangkubumi juga disisihkan dalam berbagai urusan. Tindakan semena-mena ini juga menimbulkan rasa kecewa berbagai pihak, seperti rakyat. Suasana di istana juga menjadi tegang dan menjadi tidak kondusif. Ditambah lagi adanya gerakan pedalaman yang dipelopori oleh Aling atau yang dikenal dengan Panembahan Muning. Menurut Panembahan Muning, sesuai dengan firasatnya bahwa nasib dan keselamatan Kesultanan Banjarmasin ada di tangan Pangeran Antasari, yaitu sepupu dari Pangeran Hidayatullah sendiri.
Gerakan Aling ini membuat suasana kerajaan semakin kacau. Aling memanggil Pangeran Antasari agar datang karena ia sendiri memang dipandang orang yang sakti. Ia banyak pengikutnya. Pangeran Antasari yang sudah kecewa dengan keadaan kerajaan akhirnya bergabung dengan Gerakan Aling. Ia berkeinginan untuk menurunkan Tamjidillah dan melawan pihak Belanda. Ia juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Sultan Pasir dan Temenggung Surapati, pimpinan suku Dayak. Mulai dari Gerakan Aling inilah yang menjadikan Perang Banjar terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalannya Perang Banjar. Pada tanggal 28 April tahun 1859, orang-orang Muning yang dipimpin oleh Peneban Aling dan juga putranya yaitu Sultan Kuning menyerbu tambang batu bara di daerah Pengaron. Walaupun mereka gagal untuk menduduki benteng di daerah Pengaron, namun mereka berhasil untuk membakar tambang batu bara dan kawasan pemukiman orang-orang Belanda. Karena gerakan inilah, banyak dari orang-orang Belanda yang terbunuh. Para orang-orang Muning tersebut juga berhasil melakukan penyerangan dan merusak perkebunan milik Gubernur Men di Gunung Jabok, Kalangan, dan juga Bangkal. Dengan demikianlah, berkobarlah Perang Banjar. Selanjutnya, karena peristiwa itu, keadaan Kesultanan Banjar pun semakin kacau. Sultan Tamjidillah yang memang tidak disukai oleh rakyatnya, tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, Belanda meminta Sultan Tamjidillah untuk mengundurkan diri. Dan akhirnya, pada tanggal 25 Juni tahun 1859, Sultan Tamjidillah resmi mengundurkan diri dan mengembalikan regalia Banjar ke tangan Belanda. Dan Sultan Tamjidillah pun diasingkan ke Bogor. Pada bulan Agustus tahun 1859, Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Lehman berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Kemudian pasukan Surapati juga berhasil menenggelamkan kapal Belanda Onrus dan mengambil senjata-senjata yang ada di kapal tersebut di Lontotuor, Sungai Baritohulu. Dengan demikian, Perang Banjar pun semakin meluas. Memasuki bulan Agustus-September tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi, yaitu di sekitar Banua 5 yang dipimpin oleh Tumenggung Jalil, di sekitar Martapura dan Tanah Laut yang dipimpin oleh Demang Lehman, dan di sepanjang Sungai Barito yang dikomandani oleh Pangeran Antasari. Demang Lehman yang ingin mempertahankan benteng Tabanio diserbu oleh tentara Belanda, dan terjadilah pertempuran yang sengit yang mengakibatkan 9 orang tentara Belanda tewas. Belanda pun menambah jumlah pasukannya dan berhasil untuk mengepung benteng Tabanio. Demang Lehman pun dan pasukannya berhasil meloloskan diri dan memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan di Gunung Lawak. Ternyata di benteng tersebut juga dikepung oleh Belanda. Setelah bertahan mati-matian, Demang Lehman pun meninggalkan benteng tersebut karena banyak dari pengikutnya yang sudah menjadi korban. Kekalahan Demang Lehman di benteng Gunung Lawak tidak memutuskan semangat juang untuk melawan Belanda karena mereka yakin bahwa perang ini adalah perang sabil. Pada bulan September, Demang Lehman dan para pemimpin lainnya seperti Tumenggung Jalil dan Pangeran Muhammad Aminullah mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lainnya di Kandangan. Dari hasil perundingan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa mereka akan menolak tawaran untuk berunding dengan Belanda dan merumuskan beberapa siasat perlawanan, yaitu 1. Memusatkan kekuatan perlawanan di daerah Muntai, 2. Membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan, 3. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas, dan 4. Mengusahakan tambahan senjata. Dalam pertemuan itu, semua yang hadir mengangkat sumpah untuk dapat mengusir Belanda tanpa kompromi. Bunyi dari sumpahnya itu adalah haram manyara, wajah sampai kaputing, yang artinya mereka tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkobar di berbagai tempat. Untuk menghadapi berbagai serangan, Belanda pun memperkuat pasukannya dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti di Tapin, memperkuat benteng Munggu Tayor, dan benteng Amawang di Kandangan. Demang Lehman pun berusaha untuk menyerang benteng Amawang tersebut, namun gagal. Lalu Demang Lehman dan pasukannya mundur ke daerah Barabai untuk memperkuat pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Selanjutnya Pangeran Hidayatullah diikuti pasukannya berangkat ke Muntai. Beliau dijadikan sultan dan menyerukan perang jihad fisabilillah terhadap orang-orang Belanda. Dalam perjalanannya menuju Amuntai, mereka melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda. Selanjutnya perlawanan dipusatkan di daerah Barabai dan ditambah juga pasukan dari Demang Lehman. Namun pasukan Belanda lebih unggul dari segi senjata dan jumlahnya dibandingkan dengan pasukan Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah. Hal tersebut mengakibatkan Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah menarik mundur pasukannya dan membangun pertahanan di Gunung Medang. Belanda pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Pangeran Hidayatullah di Gunung Medang dan membuat pertahanan di Gunung Medang tersebut pun jebol, yang mengharuskan Pangeran Hidayatullah untuk berlari untuk berpindah-pindah.
Dan pada akhirnya tanggal 28 Februari tahun 1862, Pangeran Hidayatullah pun ditangkap beserta anggota keluarga yang ikut bergerilya dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu Pangeran Antasari terus melanjutkan perlawanan dan diberi gelar penambahan Amiradun Khalifatullah Mukminin, yang artinya pemimpin pemerintahan, panglima perang, dan pemuka agama tertinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akhir dari Perang Banjar. Semakin melemahnya kekuatan pasukan Banjar, ketidakseimbangan persenjataan, dan banyak dari pemimpin perang yang wafat seperti Pangeran Antasari, Tumenggung Jalil, Pangeran Hidayatullah, dan Sultan Kuning, perlawanan di daerah Tabalong yang dipimpin oleh Penghulu Rashid dan Haji Badar harus berujung tragis ketika Penghulu Rashid terbunuh oleh pengkhianatan kawan. Sebab Belanda menawar kepala Penghulu Rashid sebesar 1.000 euro. Semenjak wafatnya Penghulu Rashid, sudah tidak ada lagi peperangan yang terjadi, namun peperangan masih berlangsung secara sporadis di daerah Barito. Selanjutnya, pada tahun 1905, Pangeran Muhammad Seman, anak Pangeran Antasari, tewas tertembak oleh Marsose Belanda, dan Belanda menganggap bahwa Perang Banjar ini telah berakhir. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Aceh Berjihad atau Perang Aceh. Latar belakang Perang Aceh atau Aceh Berjihad ini yang pertama adalah keinginan Belanda untuk menjadikan Aceh sebagai bagian dari Pax Nederlandica, yaitu seluruh Nusantara berada dalam satu kekuasaan tanpa adanya intervensi dari bangsa lainnya seperti Prancis, Amerika Serikat, maupun Inggris. Nah, Belanda sendiri sangat berambisi untuk menguasai Aceh, namun di sisi lain Sultan Aceh dan para rakyat Aceh berusaha untuk tetap mempertahankan kedaulatan dari Aceh itu sendiri. Hal ini secara resmi didukung dengan adanya Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824. Itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Jadi, Inggris masih bisa atau masih bebas melakukan perdagangan di Aceh pada saat itu. Nah, pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyebarkan perjanjian dengan Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail. Perjanjian ini dikenal dengan Traktat Siak, yang isinya Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah-daerah yang di bawah pengaruh Siak berada di bawah dominasi Hindia Belanda, padahal daerah-daerah itu sebenarnya berada di bawah lindungan Kesultanan Aceh. Oleh karena itu, Aceh mewaspadai sikap dan gerak-gerik Belanda dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi tentara Belanda. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa Aceh terus mewaspadai gerak-gerik Belanda dan berusaha untuk mempertahankan diri dari serangan Belanda yang tidak tahu kapan itu tibanya. Pada saat yang terancam itu, Aceh berusaha untuk mencari sekutu dengan negara-negara lain seperti Turki, Italia, bahkan Amerika Serikat yang dikenal sebagai musuh dari Belanda itu sendiri. Nah, Aceh mengirimkan utusan untuk meminta bantuan senjata, yaitu Habib Abdurrahman ke Turki. Namun, hal tersebut diketahui oleh Belanda sehingga Belanda memaksa Aceh atau Sultan Mahmud untuk tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Namun, hal itu ditolak secara mentah-mentah oleh Sultan Aceh. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Hal ini yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Aceh atau Aceh Berjihad. Setelah mengumumkan perang terhadap Aceh, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya pada tanggal 5 April 1873. Pada agresi militer pertama ini, Belanda dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler dan juga pada Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah dan juga Panglima Polim. Pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh dan Belanda untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, pada periode pertama ini J.H.R. Kohler membawa begitu banyak pasukan, namun berhasil dipukul mundur oleh perlawanan rakyat Aceh. Jadi pada periode pertama ini pihak Belanda kalah dari pihak Aceh. Selanjutnya, setelah gagal dari periode pertama, tentunya Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua yang dipimpin oleh J. van Swieten. Nah, pertempuran sengit ini terjadi di istana dan juga Masjid Baitur Rahman. Hal ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1873. Nah, tanggal 6 Januari 1874, masjid tersebut dibakar. Hal itu menyebabkan para pejuang dan ulama kemudian meninggalkan masjid, dan Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lainnya juga meninggalkan istana. Tetapi ternyata pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan meninggal di perjalanan karena wabah kolera. Oleh karena itu, sejak tanggal 15 Januari 1874, Belanda dapat menduduki istana dan Belanda menyatakan bahwa Aceh Besar telah menjadi daerah kekuasaan Belanda. Tanpa dipikir pusing, kemudian Belanda mengangkat
putra mahkota Tuanku Muhammad Daud menjadi sultan di Masjid Indrapuri. Namun karena belum cukup umur, diangkatlah Tuanku Hashim Bantamuda sebagai wali atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Setelah kejadian itu, semangat para pejuang Aceh tetap menggelora di hati mereka dan bertambah di berbagai tempat untuk tetap melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda. Nah, sementara itu, Van Swieten dianggap cukup untuk bertugas di wilayah Aceh. Kemudian dia digantikan oleh Jenderal Pel. Namun sebelum meninggalkan Aceh, Van Swieten mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda akan membangun kembali masjid yang telah dirusak atau dibakar pada saat pertempuran. Nah, tentunya hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat Aceh. Periode ketiga atau Perang Sabil. Tahun 1884, Muhammad Daud Shah resmi dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Pada acara penobatan ini, para pemimpin Aceh memproklamirkan ikrar Perang Sabi, yakni perang melawan kafir Belanda. Perang ini dilakukan dengan sistem gerilya. Tengku Ciditiro mengobarkan semangat perlawanan di Sigli dan Pidi, Tengku Umar dan Cut Nyak Dien di Aceh bagian barat. Pertempuran terjadi di Meulaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut Tengku Umar. Belanda yang mulai kewalahan menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi stelsel. Namun strategi Belanda tersebut juga belum berhasil. Pada tahun 18, Tengku Ciditiro meninggal. Pada tahun 1893, ada berita bahwa Tengku Umar menyerah kepada Belanda. Tengku Umar kemudian dijadikan panglima tentara Belanda dan diberikan gelar Tengku Johan Pahlawan. Pada 29 Maret 1896, setelah pasukannya mendapat senjata dan dipercaya membawa 800.000 gulden, Tengku Umar kembali melawan Belanda yang dikenal dengan peristiwa pengkhianatan Tengku Umar. Untuk mengalahkan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christian Snoek Hugronje yang menyamar dengan nama Abdul Ghaffar selama 2 tahun di pedalaman Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh, yang berisi strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh, yaitu pertama, perlu memecah belah persatuan dan kekuatan rakyat Aceh. Kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan. Yang ketiga, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Korps Pamong Praja dalam pemerintahan kolonial Belanda. Periode keempat, diangkatnya gubernur militer baru yakni Van Huts. Perang ini berlangsung selama 10 tahun dan di Aceh disebut dengan masa 10 tahun berdarah. Dalam hal ini, Belanda mengerahkan pasukan anti-gerilya yang disebut Korps Marsose, yaitu orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan opsir Belanda yang pandai berbahasa Aceh. Serangan Belanda memecah belah para pemimpin perlawanan. Tengku Umar bergerak ke Aceh Barat dan Panglima Polim di Aceh Timur. Tengku Umar menyiapkan penyerangan ke arah Meulaboh. Namun hal itu diketahui Belanda dan Belanda menyerang benteng pertahanan Tengku Umar pada Februari 1899. Tengku Umar gugur dan perlawanan dilanjutkan oleh istrinya yaitu Cut Nyak Dien. Akhir Perang Aceh. Selama Perang Aceh, Van Huts menciptakan traktat pendek yang berisi Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda, Sultan berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri dan berjanji mematuhi seluruh perintah yang ditetapkan oleh Belanda, serta harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap. Cut Nyak Dien terus mengobarkan perang, tetapi pos pertahanan pasukannya dikepung tentara Belanda. Pada tahun 1906, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Kemudian beliau gugur pada tanggal 8 November 1908. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, karena pada saat itu masyarakat Aceh tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perang Batak merupakan perlawanan suku Batak kepada Belanda yang dipimpin oleh Raja Sisingamaraja XII. Perang ini berlangsung selama 29 tahun dari tahun 1878 sampai 1907. Perang ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama ada penentangan Raja Batak Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno, yaitu animisme dan dinamisme atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Raja Batak kuno menganggap penyebaran agama Kristen sebagai pengganggu bagi tradisi mereka. Terus yang kedua, adanya siasat Belanda yang menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Tapanuli dan memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Nederlandika. Pax Nederlandika sendiri merupakan politik kolonial Belanda yang berupaya menyatukan wilayah-wilayah jajahannya di Nusantara melalui perjanjian dan pendekatan militer. Yang ketiga adalah karena alasan yang digunakan Belanda untuk menindas pejuang Padri dan banyak pemimpin-pemimpin Aceh yang melarikan diri ke daerah Tapanuli. Yang keempat yaitu karena adanya penyimpangan dalam politik pintu terbuka yang menyebabkan banyak petani kehilangan tanah dan pekerjaannya. Lalu ada jalannya Perang Batak. Perang dipicu oleh penempatan pasukan oleh Belanda di Selindung untuk melindungi para penyebar agama Kristen.
Yang kemudian pada bulan Februari 1878, Belanda mulai masuk ke Bahal Batu dan terjadi pertempuran sengit yang dimenangkan oleh Belanda karena kurangnya senjata rakyat Batak. Pada tanggal 7 Maret 1878, Belanda mendapatkan bantuan di bawah pimpinan F.J. Engel disertai dengan Residensi Bolga dan Pendeta Nommensen. Pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara yang merupakan pusat pemimpinan Batak diserang pasukan Belanda dan berhasil diambil alih pada tanggal 3 Mei 1878. Sisingamaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri ke daerah Parangian. Karena kurangnya persenjataan mereka, akhirnya Sisingamaraja 12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Berhubung Belanda unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba mirip seperti perang gerilya. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan dibantu tentara Aceh dari Trumon, namun berhasil diredam oleh pasukan J.A. Visser. Lanjut dari yang tadi Syafa telah jelaskan, jadi pada tanggal 8 Agustus 1889, Sisingamangaraja ke-12 kembali menyerang Belanda dari Lobutalu. Belanda terpaksa mundur dari Lobutalu karena salah satu prajurit mereka tewas. Namun, Lobutalu dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang. Hutapaong juga berhasil diduduki Belanda loh pada tanggal 4 September 1889. Sehingga pada tanggal itu, yaitu tanggal 4 September tadi, Lobutalu dan Hutapaong berhasil diduduki oleh Belanda. Tapi khawatir dengan perlawanan Sisingamangaraja ke-12 yang tiada surut, Belanda menjanjikan pengangkatan beliau sebagai Sultan Batak yang kemudian ditolak dengan tegas oleh Sisingamangaraja ke-12. Nah, penolakan ini membuat Belanda semakin gencar untuk memburu Sisingamangaraja ke-12, sampai-sampai mereka menyewa regu pencari jejak dari Afrika. Sampai pada akhirnya, Sisingamangaraja ke-12 membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi, yaitu kira-kira ada di sebelah barat Danau Toba. Nah, lanjut berakhirnya Perang Batak. Jadi, ini dimulai dari tahun 1900. Itu kekuatan pasukan Sisingamangaraja itu semakin surut. Kenapa? Karena Belanda itu semakin mengerahkan semua tenaganya untuk memburu pasukan Sisingamangaraja. Nah, operasi pembasmian ini diketuai oleh Overste van Dalen yang mengepung dan membakar kampung-kampung. Pasukan Sisingamangaraja ini jadi terdesak dan berpindah-pindah tempat untuk menyelamatkan diri. Pada tahun 1907, pasukan Belanda di bawah pimpinan Hans Christoffel memfokuskan, jadi kayak intensif itu untuk menangkap pasukan Sisingamangaraja ke-12. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja berhasil disergap di dekat Aik-Sibulbulon, yaitu di dekat daerah Dairi. Sisingamangaraja itu langsung tertembak mati di tempat dan gugur bersama dengan putri dan 2 putranya. Dan dengan gugurnya Sisingamangaraja ke-12, maka berakhir jugalah Perang Batak. Sekian yang dari kelompok kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengambilan kata. Terima kasih Bu Zaitun atas waktunya untuk menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.